Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita berjumpa dengan kegiatan pembinaan Bina Prestasi kelas 1 dan 2 SD Irada Full Day Education bidang matematika. Teman-teman semuanya, hari ini agenda kita adalah membahas beberapa soal, di mana soal itu Usada ambil dari babak penyisihan KMS 17 yang minggu lalu teman-teman sudah kerjakan. Untuk soal-soal yang belum Usada bahas hari ini, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mulai kegiatan pembinaan hari ini, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tidak perlu lama-lama, Usada langsung mulai membahas soal yang pertama. Kita mulai dari soal nomor 1. Hasil dari 20 ditambah 22 ditambah 2 ditambah 5 adalah, teman-teman, untuk soal KMS biasanya untuk soal nomor 1, nomor 2 itu masih dalam lingkup soal penjumlahan atau soal pengurangan. Biasanya penjumlahan atau pengurangan dengan angka-angka kecil ataupun dengan angka-angka yang cantik gitu ya, misalkan 20, 2000 dan sebagainya. Nah, di soal seperti ini kita bisa menggunakan cara bersusun, atau bagi teman-teman yang sudah bisa menjumlahkan bilangan yang besar, teman-teman bisa langsung menghitungnya ya, seperti itu. Kemudian bagi teman-teman yang belum terbiasa menghitung dengan angka yang besar secara langsung, teman-teman bisa menggunakan cara bersusun. Seperti ini caranya ya, kita tulis terlebih dahulu bilangan 20, kemudian di bawahnya kita tulis bilangan 22, lalu kita tulis bilangan 2 dan bilangan 5. Nah, karena di sini ada bilangan puluhan yaitu 20 dan 22 dan juga bilangan satuan 2 dan 5, maka untuk bilangan satuan kita harus meluruskan dengan bilangan satuan pada bilangan 20 dan 22. Jadi bilangan 2 dan bilangan 5 kita letakkan lurus di bawah bilangan 0 dan bilangan 2 ya, seperti ini. Setelah teman-teman sudah benar meletakkan bilangan-bilangan tersebut, barulah kita bisa melakukan penjumlahan dari atas ke bawah. Kita mulai dari bilangan satuan terlebih dahulu. Nah, dari belakang atau dari bilangan satuan yaitu 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2, kemudian 2 ditambah 2 hasilnya 4, dan 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Hasilnya kita letakkan lurus ya, karena kita menghitung bilangan satuan maka kita letakkan lurus di bawah bilangan satuan angka 9. Kemudian yang bilangan puluhan 2 ditambah 2 kita juga jumlahkan, hasilnya adalah 4. Maka hasil dari 20 ditambah 22 ditambah 2 dan 5 adalah 49. Nah, untuk soal yang selanjutnya, bilangan 7, 5, 9 jika disusun membentuk bilangan 3 angka terkecil adalah, nah teman-teman perlu diketahui untuk bilangan 3 angka itu bentuknya seperti apa sih? Nah, bilangan 3 angka, bilangan 2 angka, bilangan 1 angka itu mempunyai arti tersendiri. Kita mulai dari bilangan 1 angka. Apa sih artinya? Bilangan 1 angka itu adalah bilangan satuan, di mana bilangan tersebut hanya terdiri dari 1 angka yang disebut bilangan satuan ya, seperti bilangan 1, 2, 3, 7, 4, kemudian 9, 8 dan seterusnya. Jadi bilangan 0 sampai bilangan 9 itu adalah bilangan satuan ya. Kemudian bilangan 2 angka. Apa sih bilangan 2 angka itu? Bilangan 2 angka adalah bilangan puluhan, di mana satu bilangan terdiri dari 2 angka ya, yaitu angka satuan dan angka puluhan. Nah, contoh bilangan 2 angka adalah 18, 49, 66, dari mulai angka 10 sampai dari bilangan 10 sampai bilangan 99. Kemudian bilangan 3 angka. Bilangan ini adalah bilangan yang terdiri dari 3 angka, yaitu satuan, puluhan, dan ratusan. Kita bisa mengenal bilangan 3 angka dengan bilangan ratusan.
Contohnya adalah 213, 980, 500. Kemudian dari bilangan 100 sampai 999 adalah bilangan 3 angka. Nah, di sini hanya ada 3 bilangan, yaitu bilangan 7, bilangan 5, dan bilangan 9 yang kita diminta untuk menuliskan bilangan 3 angka terkecil. Jadi bilangan ratusan terkecil. Bilangan ratusan terkecil dari bilangan 7, 5, dan 9 kita bisa membentuk dari bilangan, misalnya angka ratusannya adalah angka 7. Maka bilangannya menjadi 700-an. Kemudian kalau bilangan ratusannya adalah 5, maka bilangan tersebut adalah bilangan 500-an. Kemudian bilangan tersebut misalkan memiliki ratusan angka 9, maka nilai dari bilangan tersebut adalah 900-an. Nah, di antara bilangan 700, kemudian 500 dan 900, yang paling kecil adalah bilangan 500. Maka bilangan 3 angka terkecil kita mulai angka ratusannya dengan angka 5. Sekarang setelah angka 5 kita sudah pilih, maka untuk puluhannya kita bisa memilih angka 7 dan angka 9. Kita cek aja setelah angka 5, kemudian kita cek dengan angka 7, berarti 570. Atau kita pilih bilangan puluhannya adalah angka 9, maka bilangannya menjadi 790. Antara 570 dan 590 mana ya yang paling kecil? Oke, yang paling kecil adalah 570. Maka bilangan puluhannya adalah 7. Sehingga hanya tersisa bilangan 9 untuk kita jadikan bilangan satuan. Maka bilangan 3 angka terkecil dari angka 7, 5, dan 9 yang bisa kita bentuk adalah 579. Seperti ini ya. Oke. Soal selanjutnya, huruf berikut yang tersusun dari garis lurus terbanyak adalah, di sini ada 4 huruf ya, ada huruf A, R, H, dan M. Tugas kita menghitung masing-masing garis lurus yang membentuk huruf ini. Misalkan huruf A, kita hitung ada berapa garis lurus yang membentuk huruf A. Ada 3 ya. Kemudian garis lurus yang membentuk huruf R ada 5. Garis lurus yang membentuk huruf H ada 3, lalu garis lurus yang membentuk huruf M ada 4. Maka di antara huruf A, huruf R, huruf H, dan M, yang paling banyak garis lurusnya adalah huruf apa teman-teman? Tepat sekali, huruf R, karena ada 5 garis yang membentuk huruf R. Oke, jawabannya adalah huruf R. Selanjutnya, di sini ada operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan. Pagar dikurangi 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Berapakah nilai dari pagar? Nah, untuk soal seperti ini karena KMS kemarin kita ada soal ada soal pilihan ganda. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara coba-coba dari pilihan ganda. Ya, misalkan di antara pilihan ganda itu ada nilai 10. Misalkan pagar sama dengan 10, maka gambar pagar ini kita ganti dengan angka 10. Maka operasi hitungnya menjadi 10 dikurangi 6 ditambah 8. Kita hitung yuk, 10 dikurangi 6 hasilnya berapa teman-teman? Oke, hasilnya adalah 4. 4 ditambah 8 hasilnya adalah 12. Nah, di sini dimintanya adalah hasilnya 14, sedangkan di sini 12. Maka pagar sama dengan 10 tidak sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Kemudian misalkan kita ganti pagarnya dengan angka 11, maka operasi hitungnya menjadi 11 dikurangi 6 ditambah 8. Nah, kita hitung 11 dikurangi 6 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Sekali lagi yang kita butuhkan adalah angka 14. Sedangkan di sini hasilnya adalah 13. Maka pagar sama dengan 11 tidak sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita coba pagar sama dengan 12. Kita ganti ya bilangan tulisan pagar dengan bilangan 12, hasilnya menjadi operasi hitungnya 12 dikurangi 6 ditambah 8. Kita hitung 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6.
6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. Ternyata ketika kita mengganti pagar dengan angka 12, hasilnya sama sesuai yang kita butuhkan, yaitu bilangan 14. Maka nilai pagar sama dengan 12. Nah, untuk soal seperti ini teman-teman bisa menggunakan cara kebalikan karena di sini ada operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Tapi kalau teman-teman menemukan soal di mana di situ ada soal pengurangan, penjumlahan, perkalian atau pembagian, maka kita menggunakan cara yang lain ya. Karena di sini ada soal hanya menggunakan operasi hitung pengurangan dan penjumlahan, teman-teman bisa menggunakan cara kebalikan. Seperti apa sih? Perhatikan baik-baik ya. Di situ hasilnya adalah 14 ya. Maka kita tulis 14 untuk awalannya. Kemudian sebelum tanda sama dengan ada bilangan ditambah 8. Karena kita menggunakan cara kebalikan, maka ditambah kita ganti menjadi dikurang. Maka ditambah 8 kita ganti menjadi dikurang 8. Kemudian sebelum tanda ditambah 8 ada tulisan dikurang 6. Nah, kita ubah menjadi ditambah 6. Jadi kuncinya adalah penjumlahan kita ganti pengurangan, pengurangan kita ganti penjumlahan. Maka hasilnya adalah 14 dikurangi 8 ditambah 6. 14 dikurangi 8 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Maka pagar sama dengan 12. Sama dengan cara yang kita lakukan ketika menggunakan cara coba-coba ya hasilnya ya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ada bilangan 4, 8, 12, 14, 16, dan 20. Agar deretan bilangan tersebut membentuk bilangan loncat 4, bilangan yang harus dihapus adalah, untuk menentukan apakah bilangan mana yang harus kita hapus, maka kita cari selisih ya antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Misalnya bilangan 4 ke 8. Kita hitung bilangan ini selisihnya adalah 4. Selisihnya itu berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian kita hitung selisih antara 8 dan 12. Berarti 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4 juga. Oke, sekarang kita hitung selisih bilangan 14 dengan bilangan 12. Selisihnya adalah 2. Kemudian bilangan 16 dan 14 selisihnya juga 2. Kemudian 16 dan 20 selisihnya adalah 4. Di sini kita diminta untuk membentuk bilangan loncat 4. Nah, di sini ternyata kita menemukan ada bilangan loncat 2, yaitu 12 ke 14, 14 ke 16. Maka kita harus menghapus suatu bilangan di antara bilangan 12, 14 atau 16 supaya bilangan ini menjadi loncat 4. Maka yang perlu dihapus adalah bilangan berapa ya teman-teman? Oke, bilangan 14. Kenapa? Karena ketika bilangan 14 kita hapus, kita akan menemukan selisih bilangan 12 dan bilangan 16 adalah 4 juga. Maka yang perlu kita hapus adalah bilangan 14. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari 4 kawat berikut, kawat terpanjang adalah, di sini ada semacam garis yang tebal ya, itu menunjukkan suatu kawat. Ya, ada kawat 1, 2, 3 dan 4. Nah, teman-teman karena di sini tidak diketahui panjang satu kotak itu berapa, maka usah ada tentukan ya, panjang satu kotak adalah 1 cm. Nah, untuk menentukan panjang kawat salah satu kawat-kawat ini, maka kita lihat berapa sih kotak yang dilewati oleh kawat tersebut. Ya, misalkan pada kawat pertama, kawat ini melewati 4 kotak, maka panjangnya adalah 4. Kemudian kawat kedua ada 4 kotak juga yang dilewati, berarti panjangnya 4. Untuk kawat ketiga, kotak yang dilewati sebanyak 6 kotak, maka panjangnya adalah 6 cm. Dan kawat keempat, kotak yang dilewati adalah 4
kotak. Jadi panjangnya adalah 4 cm. Maka dari kawat 1, 2, 3, dan 4, kawat terpanjang dimiliki oleh kawat nomor 3. Tepat sekali. Jawabannya adalah kawat 3. Selanjutnya, bilangan 45, bilangan 54, bilangan 47, bilangan 67, dan bilangan 34 jika disusun dari yang terkecil, maka bilangan urutan ketiga adalah, nah dari sini teman-teman harus mengurutkan terlebih dahulu ya, dari yang paling kecil. Nah, dari bilangan ini yang paling kecil bilangan berapa ya teman-teman? Oke, bilangan 34 kita tulis terlebih dahulu ya, 34. Selanjutnya, setelah bilangan 34, yang terkecil adalah bilangan berapa ya? Oke, 45 kita tulis lagi. Kemudian bilangan yang terkecil setelah 45 adalah 47. Nah, teman-teman yang diminta adalah urutan ketiga ya. Di sini 34 adalah urutan pertama, 45 adalah urutan kedua, dan urutan ketiga adalah bilangan 47. Tadi ada 2 bilangan yang belum kita tentukan. Nah, karena yang dibutuhkan ada bilangan urutan ketiga, maka yang lain tidak perlu kita cari. Oke ya. Jadi urutan ketiga adalah bilangan 47. Oke, kita lanjutkan. Rita membeli 3 roti, rasa coklat, rasa stroberi, dan keju, serta minuman dengan 2 pilihan, botol teh dan air mineral. Banyak cara Rita membeli roti dan minuman adalah, nah untuk soal seperti ini teman-teman perlu mendaftar belanjaan dari Rita ya. Kita tulis terlebih dahulu rasa rotinya ya, ada 3, coklat, stroberi, dan keju seperti ini. Nah, karena Rita memiliki 2 pilihan minuman, yaitu botol teh dan air mineral, maka ketika Rita membeli roti rasa coklat, Rita bisa mengkombinasikan roti tersebut dengan membeli botol teh ataupun membeli air mineral. Jadi ketika membeli coklat, ada pilihan coklat dengan minum teh, kemudian atau coklat dengan minum air mineral. Jadi ada 2 pilihan ya. Kemudian ketika membeli stroberi, roti rasa stroberi, Rita juga bisa memilih 2 minuman, botol teh dan air mineral. Jadi ketika membeli roti rasa stroberi dikombinasikan dengan botol teh, beli roti rasa stroberi juga bisa dikombinasikan dengan air mineral, maka ada 2 pilihan juga. Kemudian ketika membeli roti rasa keju, Rita juga bisa mengkombinasikan dengan minum teh dan juga minum air mineral. Ada 2 pilihan juga. Dari masing-masing rasa ternyata ada 2 pilihan kombinasi roti dan juga minuman, maka banyak cara atau banyak kombinasi makanan, roti, dan minuman yang bisa dibeli oleh Rita adalah 6 cara ya, yaitu coklat teh, coklat air mineral, stroberi teh, stroberi air mineral, kemudian keju teh dan keju air mineral. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Raya pergi ke Jakarta bersama ibunya. Sebelum berangkat, Raya melihat suhu udara di kotanya 23 derajat Celcius. Ternyata setelah tiba di Jakarta, suhu kota Jakarta 15 derajat lebih tinggi dari kotanya. Berapa suhu kota Jakarta ya? Nah, teman-teman untuk soal seperti ini biasanya langsung, karena ada tulisannya ternyata di Jakarta suhu 15 derajat lebih tinggi, langsung ditulis suhu kota Jakarta sama dengan 15 derajat Celcius. Nah, seperti itu salah. Kenapa salah? Karena tidak lengkap membacanya. Di situ ditulis bahwa suhu Jakarta 15 derajat lebih tinggi dari kotanya. Nah, maka kita lihat dulu kotanya si Raya suhunya berapa? 23. Karena lebih tinggi, maka kita tambah, kita jumlah
15 ditambah 23. Kenapa ditambah 15? Karena ada tulisannya suhu Jakarta 15 derajat lebih tinggi. Ya, maka kita jumlahkan 15 ditambah 23. Hasilnya adalah 38. Nah, inilah suhu kota Jakarta, yaitu 38 derajat Celcius. Bukan bilangan 15 ya. Teman-teman harus membaca lebih teliti ketika ada soal seperti ini. Ada tulisan lebih tinggi, lebih banyak, lebih sedikit, lebih rendah, dan seterusnya itu. Jangan langsung ada angka, langsung teman-teman tentukan jawabannya seperti itu. Tapi teman-teman harus menentukan terlebih dahulu. Biasanya kalau kata lebih tinggi, lebih banyak, teman-teman harus menambahkan. Ketika teman-teman menemukan bilangan lebih rendah, lebih sedikit, biasanya kita kurangi. Tergantung dengan soalnya ya, teman-teman. Pokoknya harus membaca dengan teliti. Itu saran dari Ustadzah. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, beberapa soal dari babak penyisian KMS 17 sudah kita bahas bersama. Dari sini teman-teman bisa menghitung ya berapa banyak jawaban yang dijawab teman-teman dengan jawaban yang benar. Oke, karena kita sudah berada di penghujung kegiatan pembinaan, kita tutup kegiatan pembinaan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadzah ucapkan. Salam sehat selalu. Kita bertemu insyaallah di pertemuan berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.